Apakah Anda baru berhubungan seks? Apa? Sebulan yang lalu, ada sekali. Anda hamil. 3 bayi kembar. Apakah anak-anak akan tetap ada? Pekerja pabrik melakukan apa saja demi uang, baru 19 tahun. Meskipun kekurangan uang, tidak bisa tanpa perlindungan. Anda masih muda dan tidak mengerti. Orang itu juga tidak mengerti. Cepatlah sedikit, Tuan Huo datang hari ini untuk inspeksi. Semua harus semangat. Hei, kamu dengar belum? Kenapa kalian tidak pakai seragam kerja? Kamu tidak tahu, Adik, hari ini Tuan Huo datang ke pabrik untuk katanya. Tidak ada wanita menarik perhatian Tuan Hua. Kalau sampai dia suka sama aku, dia cuma akan mencintaiku. Lalu buat apa aku kerja lagi? Ah, Tuan Ho datang. Tuan Ho. Maaf, aku tidak sengaja. Sepertinya kamu tidak benci perempuan, wanita menyentuhmu. Tapi kamu tidak keberatan. Tuano, liaku. Aku muda dan cantik. Tuan Ho, lihat aku pandai mencuci, memasak, pantatku besar, baik untuk melahirkan. Uber Samuel. Tuan Ho Tidak bisa masuk. Tuan Ho. Tidak bisa masuk. Siapa sangka keluarga Ho berpengaruh besar, ternyata hanya punya satu anak. Orang tua itu bermimpi punya cucu, tapi kamu malah tidak tertarik pada wanita. Para wanita ini harus mengubur mimpi mereka. Hei Xuan, kamu bahkan tidak mau beli sayur, kerja di sana-sini. Bisa belanja di Benda semahal itu, pasti sering tidur bareng pria. Kamu ngomong apa sih? Belanja Alipay 2530 RMB. Bélange à paquet, Alipay 5678 RMB. Aku nggak beli apa-apa. Pembayaran intim. Kak, nyewa pengasuh bayi perlu foto keluarga juga ya? Sekarang banyak trik di pusat layanan rumah tangga. Ayo Anggu. Gelant. Uang di kartu kakak itu kamu yang habiskan. kakak iparmu habiskan sedikit uang. Kenapa kamu mesti ribut di rumah? Diam-diam pakai kartuku, belanja intim setiap hari menipu uang. Apa menipu? Aku ini untuk kasih keluarga anak yang pintar. Utang di JD sudah 100.000. Suami lihatlah, bukankah adik ipar seharusnya kasih uang ke anak kita? betul, yang ada di perut kakak iparmu itu adalah permata keluarga Hi. Kamu rela kasih uang ke kakak iparmu. Gimana aku bisa punya anak perempuan seperti kamu? Seumur hidup gak lihat uang. Kenapa kamu Itu uang kuliah susah payah didapat dalam sehari kerja 7 mat. Kamu sudah keluar setahun, mikirin belajar? Wanita kamu, ngerti belajar? Kamu dan Tuan Sham, tetangga sebelah, sudah merencanakan pernikahan bulan depan. Ingin aku menikah dengan pria 70 tahun? Aku tidak setuju. Setuju atau tidak, kamu anak pabrik, jadi cukup kalau ada yang mau menikahimu. Masih merasa mahasiswa kota. Ada apa, Fugui? Kamu pelit dan sombong meskipun pendidikan rendah. Apa maksudmu aku bukan mahasiswa? Jangan lupa aku diterima di universitas bergengsi tahun lalu dan kau merobek surat penerimaan. Apa yang sedang kamu lihat? Kakakmu belum diterima di universitas. Mau kuliah apa sebagai perempuan? Kamu tidak ingin pergi ke pabrik mencari uang, tetapi mencarikan istri bagi saudara. Aku akan berhenti memikirkanmu hari ini. Oke. Jangan menangis di depan ibu hamil, cepat keluar rumah. Pergi, Jean-Gon Anaku Jadi Bodo. Pergi ke sana. Dalam pandangan mereka, aku cuma alat pencari uang. Aku harus kumpulkan uang dalam berlari dari rumah ini. Pembunuhan, lari cepat, pembunuhan. Tuan ini terlihat sangat galak. Jangan-jangan aku juga diusir. Aku salah. Pak Ho, saya minta maaf.
Kakek menyuruhmu datang ke sini untuk kencan, tapi kamu malah bertengkar di sini. Sekarang gadis yang seharusnya kencan denganmu ketakutan dan pergi. Dia berkata penyakit 5 sperma diwariskan keluarga kalian. Setelah menikah, perlu waktu 2 hingga 3 tahun untuk bayi tabung. Jika kamu tidak menikah tahun ini, kakek mungkin tidak sempat melihat cucunya. Aku tidak suka wanita yang serakah dan penakut. Halo, saya datang untuk wawancara. Halo, datang untuk wawancara. Silakan keluar. Ya, Pak Ho, ampun, Pak Ho. Pak Ho, ada kelinci kecil yang berani datang. Ini perintah langsung dari Tuan Besar. Kamu sebaiknya cocokkan, kalau tidak, saya tidak bisa bertanggung jawab. Perkenalkan dirimu. Siapa namamu? He Siwan. Belum dewasa. Sudah dewasa, umur 19. Yang bisa aku lakukan? Tahu nggak ini tentang apa? Tahu. Aku akan melakukannya dengan baik. Ternyata aku tidak keberatan dengan kedekatannya. Butuh berapa banyak uang? Berhasil melewati wawancara. 20 boleh? 1 jam. Bisa kerja jangka panjang? Aku butuh pekerjaan ini. 1 jam 20 juta, mau masuk keluarga Huo? Aku memang meremehkannya. Kenapa panas sekali? Yo Hanlin. Berani sekali kamu kasih aku obat. Bukannya 1 jam 20 juta, aku bisa penuhi. Mau ngapain? Tidak mau. Bukan. Kamu lihat aku dikasih obat. Naikin harga. Anda salah sangka, saya bukan orang seperti itu. Kalau nggak mau, pergi saja. Hidup matiku nggak ada hubungannya sama kamu. Maaf. Pekerja perempuan ini, kehidupan pribadinya nggak teratur. Kamu bahkan nggak tahu siapa ayah anakmu. Meskipun memang jarang punya bayi kembar 3, aku harap kamu masih bisa berpikir jernih. Bukannya dia nggak punya pacar? Ya dia itu. 19 tahun tapi kehidupan udah berantakan begini. Bahkan kembar 3, nggak tahu ayah. Tenang saja Pak Tua, Tuan Ho sudah nggak sebenci itu sama wanita. Aku tutup dulu ya. Ini wanita waktu itu? Lia se mua. Dia hamil. He Siwan, bagaimana kamu bekerja 7 pekerjaan sehari? Ternyata sibuk jadi pekerja paruh waktu, jadi pelayan. Layanan 7 orang sehari. Apa kamu bicarakan? Uang saya peroleh bersih. Bersih, sudah hamil masih bilang bersih? Tadak tahu malu. Hamil. Perempuan ini ceroboh. Hamil anak kembar 3, sungguh memalukan bagi pabrik kita. Yo Xiao, kali ini kamu datang untuk mengusir wanita ini bukan? Benarkah kembar 3? Katakan padaku dari mana anak ini berasal. Apa maksudmu? Lihatlah, bahkan Tuan Yao tidak percaya kamu tidak bersalah, siap-siap dipecat. Siapa suruh bicara? Bubarkan saja. Tapi Xuan. Pergi. Nona He. Tidak ada hubungannya dengan barang ini, tolong kembalikan padanya, kita anggap selesai. Nona He. Periksa apakah He Siwan punya pria lain. Cepat, segera. Awalnya aku cuma ingin mengawinkan gadis nakal ini. Kosongkan kamar untuk jadi kamar bayi. Nggak nyangka dapat 200 juta. Orang tua ini memang punya banyak uang. 200 juta. Pilih hari, nikahkan dia. Supaya tidak terjadi apa-apa. Tenang saja, Mama akan segera bawa kamu pergi dari tempat yang mengerikan ini. 200.000. He Siwan, apa yang kamu lakukan? Fugui, gadis nakal ini mau kabur. Mohon berkah dari Buddha. Semoga cucu buyutku segera menemukan jodoh, keturunan berlimpah. Jingiatidak Mewarizi, Mazala Kezuburan Lema. Mohon berkah dari Buddha. Mendesakku menikah sampai di depan Buddha. Tidak perlu kan? Perlu. Keluarga Ho sudah 17 generasi satu keturunan. Harus memohon restu Buddha. Tentu saja usaha pribadi kamu juga sangat penting. Kamu harus segera menikah.
Bagaimanapun, keluarga Ho kita. Dulu demi melahirkan kamu, ibumu harus melakukan bayi tabung, banyak menderita. Benar, kamu harus bersiap 3 tahun untuk bayi tabung. Kalau tidak sama seperti saya, baru punya ayahmu di usia 40. Saya tahu kamu masih muda dan bersemangat, sulit menerima sebagai pria ada hal yang kurang. Saya. Itu penyakit keturunan. Tuan Huo, Tuan Huo, Tuan Huo. Gadis malam itu, dia hamil. Apa? Apa APA? Kau bilang apa? Hanlin tempat ini tidak bisa menipu, ya. Kalian orang penting di ibu kota, mana berani saya menipu. Bagaimana? Beri dia 1 miliar belum cukup, dia ingin kaitkan anak untuk naik derajat. Yang saya katakan semuanya benar. Ini hasil tes kehamilan, lihat sendiri. Sekali langsung 3 anak. Tuan Huo, kali ini Anda benar-benar membanggakan leluhur. Biarkan aku lihat. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Kalian tidak percaya, aku bahkan lebih tidak percaya. Leluhur keluarga Huo. Beraksi dari bawah tanah. Hahaha. Cepat-cepat jemput istrimu pulang ya setelah dia pulang. Aku akan berikan tambangku sebagai hadiah pertemuan mulai sekarang, dia adalah permata keluarga Huo kita. Rp200.000 per jam. Ini 1 juta. Sejuta. Aku akan minta asisten kirim 1 miliar lagi. Jangan lakukan pekerjaan ini lagi. Aku bukan untuk dijual. Kalau benar keturunan keluarga Huo, aku bisa biarkan anaknya tinggal tapi perempuan seperti itu. Tidak layak jadi nyonya muda saya. Ma Fugui, gadis sial ini mau kabur. Gadis itu benar-benar berani melarikan diri dari pernikahan. Bu, tidak ingin menikah, ingin belajar. Sebagai perempuan, kamu kuliah untuk apa? Menikah dengan Tuan Sam, dapat hadiah 200.000 yuan, cukup beli rumah. Ini jumlah uang yang tidak dapat Anda peroleh. Cuma cewek jalan kayak kamu. Cukup kalau ada yang mau sama kamu. Kenapa pilih-pilih? Tapi ingin menikahkanku dengan pria berusia 70. Ini mendorong saya ke dalam lubang api. Hentikan obrolan sialan itu. Baju sudah dikmas semua. Gunakan kesempatan untuk mengantar ke Laosang. Aku tidak akan. Tidak urusanmu. Pergi. Aku hamil. Apa yang kamu bilang? Hi Siuan, kakak iparmu berjuang keras untuk punya anak laki-laki demi keluarga Hi. Apa salahnya jika kamu membantu? Berani kamu bon begitu. Aku tidak berbohong. Sudah 1 bulan. Bahkan lebih dari 3 kembaranku. Dasar geni, tidur dengan pria mana? Katakan nama, di mana tinggal, apa pekerjaannya, dan kembalikan 200.000 yuan. 200.000 tidak cukup. Aku perlu menambahkan 30.000. Dia Ya. Apakah uang satu-satunya yang Anda pedulikan? Kau benar-benar pecundang, sangat tidak jujur, dan menyalahkan kami karena bernegosiasi. Katakan siapa orang ini. Hari sudah malam, aku harus pergi ke rumahnya untuk mengambil. Katakan itu. Ayo. Katakan, siapa pria liar ini? Aku tidak punya ide. Jangan bicara sama dia. Kalau tidak mau bilang, kita ke pabrik tanya langsung. Uang susu anakku 20 juta tidak bisa diabaikan. Kalian mau ngapain? Kita bawa kamu ke pabrik, tanya satu persatu. Ayo pergi. Lepaskan aku. Siapa yang tidur sama cewek ini, punya nyali keluarlah. Ada apa ini? Ayo semua lihat ini. Adi Kipar ini Perjique Luyuran, Amil Kambartiga. Tidak tahu malu. Rendah sekali. Ini mau cari bapak ya. Kakak diam, Bu. Mohon lepaskan aku. Baru malu menggoda lelaki lain. Angkat kepalamu. Nggak dengar ya angkat kepala. Bikin pendidikan bayi saya rusak. Berani buat tapi nggak berani akui. Idawa sipat belong siapa lelaki itu. Ini dia atau dia. Aku mau jadi bapak anaknya, tapi dia nggak kasih tidur bersama. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Bukan, semua bukan. Saya kasih tahu, kalau saya tidak dapat kembali uang 200.000 hari ini, saya tidak akan pulang. Tolong lepaskan saya, kita begini terus. Anak perempuan ini tidak bisa menikah, bukankah? Pernikahan yang dia hancurkan setara dengan mahar 200.000. Sekolah, makan, beli rumah, semua butuh uang. Kalau tidak bisa menemukan pria itu, cucumu tidak ada uang untuk sekolah. Ya benar, gara-gara perempuan nakal ini. Mari kita pergi ke bengkel lain. Tanya satu, Tanya sampai kamu mengatakan. Singulissique. barang tidak bermoral, sangat menjijikan. Bilang siapa? Huo Jinxiu adalah Huo Jinxiu. Siapa?
Kamu bilang siapa? Huo Jinxiu. Ayahnya adalah Huo Jinxiu. Orang terkaya di ibu kota Huo Jinxiu, berani kamu cari gara. Itu kamu sendiri yang hamil sembarangan, jangan bawa-bawa kita. Seluruh pembangunan kota kita bergantung pada Tuan Huo. Kalau kamu buat dia marah, pabrik kita bisa berhenti jalan. Oh, Berani-beraninya kamu memfitnah Tuan Huo, orang terkaya di ibu kota. Tidak tahu diri. Saya tidak berbohong. tidak berbohong, lihat dulu dirimu. Tuan Huo yang tidak tertarik pada wanita pun malas melihatmu sedetik. Benar sekali. Ibu, lepaskan saya. Jangan ngomong kosong, kecuali bisa panggil Pak Huo ke hadapan. Kalau tidak, aku buat kamu menderita. Baiklah, aku panggil. Hahaha, aku salah dengar. Dia bisa panggil Pak Huo. Terlalu banyak baca novel. Mulai berhayal di siang bolong. Sayang, cewek ini ceroboh dan ada masalah mental, kan? Tidak masalah, dia bilang bisa kan? Cepatlah telepon, sekalian suruh Tuan Huo bawa 10 juta, kalau tidak aku akan kasar padamu. Aku ingin lihat. Mau berakting sampai kapan? Huo Jinxiu, bantu aku, bantu anak. He Xiuwan menelponku. Benar-benar tidak sabar. Angkat. Halo, bisa bantu aku? Suara ini kayaknya nggak benar, seperti ada yang menggertak dia. Kalau kamu bohong, gue nggak bakal segan-segan, cepetan jemput menantu perempuan pulang. Dengar suara ini bukan akting. Oh iya Tuan Huo. Ini dari Hisiwan, pagi tadi dia bilang sama aku, urusan kalian sudah selesai, barang dikembalikan. Nggak mungkin. Kartu bank 1 miliar ini nggak dipakai nggak apa-apa, tapi pinjam 3.000 minta surat utang? He Xiuwan itu kamu dapat dari mana? Bilang. Iklan pekerjaan paruh waktu petugas kebersihan. Ini lebih bersih. 1 juta. Aku akan meminta asistenku mengirim 1 miliar lagi. Aku tidak dijual. Tolong aku cepat. Xiuwan. Lupa mengisi daya ponsel. Aduh, Belum pernah ada yang berani menindas orang keluarga Huo. Segera cari posisi He Xiuwan, siapkan mobil. Tuan Huo memutuskan teleponmu. Hanya kamu yang percaya padanya, menelepon sia-sia. Sayang, aku akan mengajarkan orang ini yang tidak tahu malu. Pembohong besar. Bermazala. Kehilangan 200.000 untuk susu bayi. Camus Mazi Menipu. Aku takkan biarkan kamu. Dipaksa menikah oleh orang tua salah, uang 200.000 itu bukan milik kalian. Diam, pukul dia keras. Tenang saja, hari ini aku pasti akan menyingkirkan bayi liar yang ada di perutmu. Katanya Tuan Ho adalah ayah anaknya, lihat, dia menghubungi pun tak ada yang peduli. Menurutku, meski dia mati di sini hari ini, Tuan Ho tidak akan mengurusnya. Ho Jinxiu, aku bantu kamu sekali. Kenapa kamu tidak bisa bantu aku sekali? Bukan, Tuan, Anda salah. Saya bukan pekerja seperti itu. Xiuwan, tunggu aku. Lepaskan tangannya. Kenapa menjaganya begitu erat? Benar-benar pikir anak Tuan Huo? Jangan sentuh anakku, akan menyesal. Menyesal? Xiuwan, sekarang sudah saatnya. Masih berharap Huo Jinxiu datang untuk menyelamatkanmu? Berhenti bermimpi di siang hari. Aku bilang, gugurkan anakmu demi kebaikan. Kamu bukan perawan lagi, sekarang hamil, tidak laku dijual. Berpikir jadi Cinderella? Oh, Impian Cinderella hanya ada di cerita dongeng. Orang setinggi Huo Jinxiu tidak akan peduli hidup matinya semut. Kamu harus membuat poin penting. Jadikan Conto un tucanac dit d'Alam Peru. Kalian lihat saja nanti. Berhenti. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berhenti. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. siapa kamu? PAK Huo. Pak Huo, kami bukan bermalas-malasan. Ini Xiuwan mengaku mengandung anak Anda. Bukankah itu lelucon? Kami akan segera menanganinya. Jean Gomara. Kamu datang. Kenapa bisa ringan sekali? Tuan Ho, Anda ini. Kalian membuli. Saya.
Dia anak saya, Tuan Huo. Ya, dia itu adik ipar saya. Tuan Huo mau membawanya pergi, harus bayar. Ya. Mau uang. Mau uang. Iya benar. Mau uang ya? Aduh sakit. Hajar mereka habis-habisan untukku. Jangan biarkan satu. Benar, menurutku pabrik ini perlu perubahan besar. Butuh perubahan besar. Baiklah. Jangan biarkan satu pun lolos, hajar mereka habis-habisan. Pak Ho, Nona Hi hanya sedikit terkejut. Janin dalam kandungannya berkembang sehat. Bicara. Nona Hi terlalu kurus, seperti kurang gizi jangka panjang. Dia mengandung 3 bayi, butuh gizi, harus dirawat hati-hati. Kalau tidak, tubuhnya mungkin tidak menanggung 3 janin. Pantas saja ketika menggendongnya terasa ringan. Terima kasih. Jangan. Jangan. Dia sadar. Dia sudah sadar. Jangan takutkan dia. NAK. Jangan takut. Kami semua keluarga Jin Siu. Iya nak. Umurmu berapa tahun ini? 19. Selesai sudah. Cucu berusia 29 tahun. Binatang. Pak Huo, terima kasih menyelamatkanku. Apa terima kasih? Kamu mengandung anak Jin Siu. Tetap aja dibiarkan di luar, begitu tertekan. Dia yang salah. HMPH. Itu. Mau melahirkan anak. Iya. Kamu mau? Aku, keluarga kaya ini, lebih memilih anak. Kalau tidak bisa bersama anak. Jangan pang muka seperti menghadapi bawahan. Di depan Siuan. Keluar. Saya sedang bicara dengan ibu anak saya. Yang seharusnya keluar adalah kalian bertiga. Kamu keluar, kamu juga keluar. Saya akan pergi sekarang juga. Tapi saya harus katakan, kamu tidak boleh mengikuti Siuan. Melahirkan anak, kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau melahirkan anak? Kondisi saya tidak baik. Anak lahir. Hanya akan mengikuti saya dijahati. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu bawa anak saya? Kembali tinggal di rumah rusak dan dijahati orang. Kakek buyut tua. Satu-satunya harapan adalah kamu bisa melahirkan anak. Keluarga Huo, 17 generasi 1 keturunan. Sulit dapat keturunan, kamu mau syarat apa? Bilang saja. Apapun syaratnya boleh. Ternyata benar. Wanita itu sama. Ceritakan saja. Aku ingin sekolah. Itu saja. Ada lagi. Setelah aku melahirkan, bolehkan aku melihat mereka? Tenang, universitas bisa kamu daftar sendiri. Tentang anak. Aku. Oh tidak, sebulan sekali datang saja. Tidak akan mengganggu kalian. Aduh. Anak itu cuma mau kuliah. Kenapa kamu marahi dia? Keluar. Siuan, jangan khawatir ya. Meskipun Jing Siu memang lebih tua dari kamu, ini agak galak, wajahnya dingin, tapi mungkin dia akan menyayangi istrinya, ya kan? Betul. Siuan, ini adalah gelang giok warisan keluarga Huo. Pakailah, nanti keluarga Huo akan menjadi pendukungmu. Ini adalah rumahmu. Rumahku. Nanti ini jadi rumahmu. Tuan Huo beberapa hari. Apakah terlihat menakutkan? Agak sedikit. Terakhir kali bertemu di bar, kamu memukul 100 orang. Tanyakan apakah menakutkan? Apakah saya memukul? Bukan kamu. Bukankah orang dibunuh olehmu? Ikut aku. Bertemu Hi Siuan, jangan ikut. Jangan menakuti dia. Bukan Tuan Huo, saya bahkan tidak masak. Ada hubungannya apa dengan saya? Siu-siu kita yang tegas dalam membunuh. Jangan-jangan dia punya otak cinta. Kakak yang suka makan, minum, berjudi, dan ibu yang pilih kasih, plus seorang kakak ipar yang keras dan galak. Bisa hidup dengan baik, Siuan sudah luar biasa.
Iya betul, anak ini masih berpikir untuk sekolah. Anak yang baik. Kulihat ponsel anak itu rusak, tapi dia tidak mau ganti. Nanti kalau dia sudah istirahat, ajak dia beli kebutuhan sehari-hari. Jin Xiao. Xiaowan. Datang ke keluarga Huo tidak mudah. Nanti sering-sering beri senyuman padanya. Jangan selalu bersikap dingin padanya, mengerti? Ya, Ini terserah padamu. Pak Ho. Barang di sini mahal. bukan urusanmu. Seseorang. Ini, Berapa biayanya? Yang ini 39.999. Pak Tua Ho, terlalu mahal, tidak perlu. Sudah ada ponsel. Lihat ponsel ini, sudah rusak begini. Buang saja. Ini masih bisa dipakai. Pilih yang ini saja. Baik, ada perlu komputer iPad? Apa dibutuhkan untuk belajar siswa, bungkus. Kakek Huo, saya tidak mau ini. Ayo pilih baju. Baju ini. Xiuan pasti kelihatan bagus memakainya, penglihatanmu sudah menurun. Xiuan. Ini unik sekali Xiuan, yang ini cocok dengan auramu. Coba yang ini dari aku. Jangan dengarkan. 30.000? Tidak bisa, mahal. Aduh, tidak mahal, ayo coba. Ini bagus, ayo coba. Coba yang aku. Van. Jangan canggung. Seluruh mal ini milik keluarga Huo, coba apa saja. Iya, coba yang ini dariku. Aduh, cepat lihat, ini yang aku pilih. Ini bagus, ini bagus. Ini bagus banget, tidak bagus, ini terlihat bagus saat dikenakan. Aku yang pilih. Yang ini warna peraknya bagus. Aduh, yang ini bagus. Bungkus semua baju dicoba. Tidak perlu, terlalu banyak. Siwang, pilih tas bisa menyembuhkan segalanya. Jin Xiu, pastikan menyiapkan untuk menantuku bawa ini. 15 juta. Tidak, ini terlalu mahal. Tidak Enggak apa-apa, ambil saja. Hei, banyak cewek suka tas, pasti ada alasannya. Nanti aku bungkus semua ini. Benar. Oke. Tetap menyikat gigi. Siwan, tunggu sebentar, kami akan memilih beberapa lagi untukmu. Para tetua sangat sopan. Bagaimana aku bisa membalas mereka nanti? Bukan ukuran Anda. Ah. Bukan. Bukan, saya hanya lewat. Bungkuskan juga. Ini semua saya makan sendiri. Nona Hi, ini makanan bergizi untuk Anda. Tubuh Anda lemah, perlu banyak nutrisi. Pengurus Yang, saya tidak seberharga dan tidak bisa makan sebanyak ini. Lain kali buat lebih sedikit, terlalu melelahkan. Tidak melelahkan. Setelah bertahun-tahun, pertama kalinya Tuan Huo membawa gadis pulang. Saya masih merasa sangat tersentuh. Pertama kali. Nona Hi, saya bantu bereskan semuanya. Tidak perlu. Terlalu mahal, tidak membutuhkannya sekarang. Istirahat dulu. Baik. Huo family sangat baik kepada saya. Selama saya punya tangan dan kaki, harus melakukan sesuatu. Pekerjaan bersih-bersih jendela tidak harus Anda yang lakukan. Nona Hi, Berikan pada saya, pakaian kaza seperti ini biar saya yang urus. Istirahat. tinggal makan tanpa lakukan apa-apa tidak baik. Nona Hi, pelan-pelan. Wah, bersih sekali ya. Ini tidak mungkin. Cepat-cepat ikut aku. Nona Hi, Ini tidak boleh terjadi. Cepat-cepat cegah Nona Hi. aku bisa melakukan ini. Cepat bantu Nona Hi kembali untuk istirahat. Jangan-jangan Nona Hi dia mengurus pekerjaan rumah, tekan untuk bicara. Tidak bisa, tidak bermain, ada urusan harus pergi. Kaki ini harus diangkat, kan? Tidak bisa. Tuan, Cepat ambil tongkat. Siap. Nona Hi, biarkan saya yang melakukannya. Anda istirahat saja. Pipa air ini tidak ada air.
Anak muda harus begitu. Harus lebih akrab. Kakek Huo, kenapa kalian datang? Menantu saya hamil, tapi masih mengurus rumah. Kami harus pulang. Saya melakukan ini sepanjang waktu di rumah, bukankah? Tak ada harus atau tidak boleh di dunia ini. Mereka tak kasihan padamu, tapi kita kasihan. Kamu tidak perlu hidup untuk orang lain di keluarga Huo. Apakah kamu mengerti? Bagus. Aku tidak akan melakukannya membuatmu khawatir. Benar sekali, Jin Xiao. Sepet lebawa tuancuan bergantai pakaian sebelum dia masak enggan. Huo Jinxiu, aku boleh pergi. Tanah licin. Ini kan baru saja dibersihkan. Di mana licinnya? Rasanya punya keluarga begini. Halo, Isyawan hebat ya. Memanggil orang memukul keluarga. aku tidak. Apa yang kamu pura-purakan? Tuan Ho hampir mempekerjakan saya. Kakak iparmu melihat aku dan kakakmu dipukul. Sangat takut sekarang. Sekarang terbaring di rumah sakit. Dokter bilang harus dirawat 3 bulan. Kamu ingin membuat cucuku mati di perut, ya? Aduh. Anakku malang. Aduh ibu. Sakit sekali. Aduh ibu, aku harus memberi pelajaran pada gadis nakal ini. Kasih tahu cepat panggil Tuan Ho kirim 1 miliar mas kawin, Las Villa, kalau tidak. Menantuku keguguran, aku tidak akan biarkan. 1 miliar villa. Gilakah? Aku tidak ada hubungan dengan Tuan Ho. Kenapa dia harus mengeluarkan uang? Kenapa dia melindungimu? Mungkin dia datang untuk memeriksa pekerjaan. Kebetulan saja. Aku tahu kau adalah orang yang tidak berguna. Cepat kirimkan biaya medis 50.000 atau aku akan lapor polisi. Akan menuduhmu mencoba membunuh cucuku. Iya, ini percobaan pembunuhan. Halo, Sedang menelepon siapa? Ada apa? tidak ada apa-apa. Pak Huo, kenapa Anda ada di sini? Ini rumah saya tidak boleh di sini. Pak Huo, hari itu karena saya lihat kamu terkena obat herbal dan saya hamil. Saya tidak seburuk itu untuk tertarik pada wanita hamil. Seolah-olah malam itu Anda tidak seperti binatang. Jangan bergerak lagi. Ini kartu tambahan saya. Kreditnya tidak terbatas. Bisa digunakan sesuka hati. Ini tidak perlu. Tunggu hingga tubuhmu pulih. Aku antar kamu ke sekolah. Oh, Periksa barang lagi. Kamu yakin mau kembali bekerja? aku ingin menyelesaikan 3 hari kerja, baru ambil uang lalu pergi. Apa hibangin Hisyawan dan Tuan Ho? Tuan Ho memangkas gaji kita. Bahkan direktur pabrik kena hukuman. Siapa bilang Tuan Ho pasti karena dia? Menurutku cuma kebetulan saja bertemu Tuan Ho yang sedang memeriksa. Hanya keberuntungan saja, kalau tidak mana mungkin kembali bekerja. Wah, sepertinya gagal mendekati Tuan Ho dan kembali kerja dengan malu-malu. Kasihan sekali. Tadinya pikir bisa menggaet Tuan Huo buat jadi ayah tiri anak hasil selingkuhanmu. Ternyata Tuan Huo tidak tertarik padamu. Tidak tahu ngomong apa. Jangan kira Tuan Huo pernah bantu kamu. Kamu bisa mikir jadi wanitanya. Lama gak kerja, lupa diri. Gak tahu diri gak cocok. Pas kali, hari ini kerjaan di pabrik kamu sendirian yang kerjain. Biar Bantu Camus un gars Harry Kerja. Ingat bau miskin yang peluk kamu itu. Belum selesai jangan harap bisa pulang. Setiap tahun memang ada satu kuota masuk tanpa syarat di Universitas Huaking. Selama dia bisa menyelesaikan ujian sulit, dia bisa diterima. Namun, He Siwan sebenarnya sudah siswa di Huaking. Tidak perlu ujian. He Siwan adalah siswa Huaking, Anda tidak salah ingat. Saya bukan siswa top ujian masuk universitas. Saat dia tidak datang belajar, saya menjaga status pendaftarannya. Tuan Huo, tidak terlihat ya, kelinci putih kecil di rumah Anda cukup hebat. Tentu saja. Kalau begitu istri saya bisa datang belajar kapan saja, bukan?
Pengurus Sang. Pak Huo, buruk sekali. Saya tidak bisa menemukan Nona He, dan kartu yang Anda berikan juga tidak dibawanya. Kemana dia bisa pergi? Apa dia pergi kerja? Hanlin, siapkan mobil. Apa? Siapa yang menyuruh kamu malas? He Siwan sedang mengambil gambar kamu. Kalau kamu malas, saya akan kirim ke direktur pabrik, Pak Huo. Masalahnya, saya tidak di pabrik. Jika Sudah memberitahu. tunjukkan jalannya. Ke sini, Tuan Huo. Nona, Pekerjaan jalur produksi tingkat 3 sulit, belum dilatih. Sungguh tidak bisa. Bisa bantu saya kembali ke Tidak usah bertanya, belajar saja. Jika Anda tidak, ya, Wangna kepala jalur, karena dipeluk Tuan Huo sekali. Sekarang perkataannya tidak dengar. Tapi saya benar-benar belum pernah belajar, awalnya bukan dari sini. Aku tidak peduli, kau berutang pada kami. Tidak, aku akan mengajarimu. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Jalang itu bahkan tidak tahu anak siapa yang dia hamili, dan dia masih berpura-pura menjadi bangsawan. Yaitu, belum pernah melihat seorang jalang membela kesucian. Dia menyentuhku lebih dulu. Kalau melakukannya lagi, akan panggil polisi. Kenapa berpura-pura? Bagaimana menyentuhmu kalau tidak merayunya? Saudara tahu. Kamu Ajari dia cara melakukannya. Dia sangat seksi. Saya berjanji Anda akan mempelajarinya ketika diajari di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Saya belum pernah tidur dengan wanita hamil, jadi ini hal baru. Ayo lakukan itu. Biarkan aku. Hari ini aku akan membuatmu merasa baik. Tolong, lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani kamu menyentuh wanitaku. Siapa berani memukul aku? Tuan Huo. Jangan takut, ada aku di sini. Kalian hila ka. Berani kamu menyentuh wanita Tuan Hua. Orang terlibat perundungan di pabrik. Tangkap mereka semua. Ya. Selain itu, kepala pabrik diganti. Pako. Bawa pergi. Pak Ho, yang bernama Wang Na ini sekamar dengan Nona He di pabrik. Menurut investigasi, dia sering menggertak Nona He. Setiap hari Nona He diminta bawakan sarapan. Kalau menolak, dia langsung bertindak. Nona He pernah dijatuhkan dari tangga olehnya. Pernah pukul orang? Apa? Balas saja. Mereka ganggu kamu. Bisa tahan? Jangan terlalu lembut sama orang. Kalau begitu, mereka akan makin kasar, menginjak kamu, paham? Paham. Tenang, ada aku di sini. Tidak ada yang berani ancam kamu. He Siwan, kalau kamu berani. Sudah paham? Sudah. Bagus. Berdiri. Berdiri. Coba. Sisanya serahkan ke Hanlin. Jangan kotori tanganmu. Penonton perundungan pabrik kali ini lebih bersalah. Bonus akhir tahun dibatalkan. Periksa kasus bullying di semua pabrik. Sekali ditemukan, tidak akan dipekerjakan seumur hidup. Kita pulang saja. HM. Tuntaskan semuanya. Terutama tangan yang pernah menyentuh Wan Wan. Terserah kamu. Jangan khawatir, berani menyentuh Nona He. Aku akan membuatnya menyesal hidup di dunia ini. Ayo kerja, kalian mau ngapain? Terima kasih, Pak Huo. Kenapa kerja? Mereka biasanya memperlakukanmu dengan buruk, tidak takut? Takut. Tapi aku butuh gaji. Uang yang kuberikan cukup untuk seumur hidupmu, kenapa tidak mau? Aku tahu, tapi itu uangmu. Aku takut suatu hari diusir. Aku harus bisa hidup mandiri.
Mencari uang sendiri adalah satu-satunya kepercayaan diri yang bisa kuberikan pada diriku. Tidak mungkin ada kemungkinan itu. Apa? Maksudku, jika ingin punya kepercayaan diri, belajarlah dengan baik dulu, kuasai keahlian, jangan buru-buru bekerja. Aku bisa segera kembali ke sekolah? Sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah Wating. Dia bilang, meskipun kamu sempat berhenti sekolah, kepala sekolah Wating sudah menyimpan status sekolahmu. Jadi kamu tidak perlu. Terima kasih. Maafkan saya. Suara apa itu? Mungkin Hanlin membebaskan orang, mereka sangat bahagia. Iya juga. Wang Na ketemu Cho ganteng langsung teriak. Yo Xiao menjadi pahlawan, dia senang sekali. Apakah Yo Hanlin ganteng? Ganteng, ya. Seperti anak olahraga yang cerah. Itu tipe yang Wang Na suka. Ayo, naik mobil dulu. Pak Huo sudah bereskan semuanya. Beberapa kaki tangan itu seumur hidup. Tidak bisa bangun dari ranjang. Bagus. Kamu pulang dulu, aku akan berkendara pulang. Kamu bilang nyetir mulus buat ibu hamil tidak mabuk. Aku mengemudi lebih mulus. Bagaimana aku pulang? Mobil keluarga Huo sudah pergi. Jalan kaki pulang. 2 jam perjalanan. Mahasiswa olahraga kan banyak latihan. Buchan. Siu-siu. Tanpa kamu aku bagaimana hidup? Siu-siu. Shosho. Nona, luka lama belum sembuh, ada luka baru. Ibu hamil jangan capek. Salep ini dipakai 2 kali sehari, oleskan di luka agar tidak ada bekas. Baik. Tuan Huo, apakah Anda ingin membantu Nona Hi mengoleskan? Setelah oleskan obat, cepat istirahat. Besok jangan diam-diam pergi kerja. Baiklah. Tuan Huo. Proyek luar negeri ditangani semua. Jangan khawatir, Nona Hi hamil, kita lakukan sesuai perintah Anda, tanpa kekerasan, fokus pada kebaikan. Kasahana Kami. Apakah Dr. Liu punya kuliah di universitas hari ini? Tidak ada. Tuan Huo, Anda membalik dokumennya. Apakah Dr. Liu hari ini? Ada sesuatu yang tidak ada? Yakin? Benar-benar tidak ada. Mari tarik bayumu. Ini bisa, saya akan beritahu sekarang, tidak. Ingatkan dia. Agar dia tidak terlambat. Tuan Hua. Diambil terbalik atas bawah. Buchan depan belakang. Mau terus lanjut atau tidak, tunggu. Apakah aku bau asap? Harus sedikit ubah saat bertemu Nona Hi. Tuan Huo. Tunggu sebentar. Bawa apa itu? Dokter Liu pergi buru-buru. Obat Nona Hi belum dioleskan. Ini petunjuknya. Oh iya. Simpan semua rokok saya. Mulai sekarang, tidak ada merokok di rumah ini. Bukan baik untuk ibu hamil. Akan disimpan semua. Tuan Huo. Lepas bajunya. Dr. Liu. Katanya lukamu susah dioleskan, biar aku bantu. Ini tidak tepat kan? Mana Dokter Liu? Dia harus ikut seminar. Bagaimana kalau biar pelayan Zhang yang bantu? Pelayan Zhang. Dia ada urusan sendiri. Apa kamu ingin dia lembur karena dirimu? Kalau begitu, biar aku... Antara menantu wanita harus melakukan sendiri. Wah, ini terlalu ganas. Kalau tidak ganas, bagaimana bisa punya 3 anak sekaligus? Ah, orang tua itu masih mengolok keluarga Huo tidak punya keturunan. Katanya lagi, Jin Xiu mungkin suka pria. Sekarang Jin Xiu kita melampaui mereka dengan cepat. Hahaha. Biar aku yang lakukan. Apa kamu bisa mengoleskan semuanya sendiri? Sembuhnya akan lebih lama.
Tidak buru-buru ke sekolah ya. Sepertinya kamu mau pergi sekolah dengan luka-luka ini. Baiklah. Ada apa? Hari ini mengurus orang-orang itu terlalu ringan. Sakit sekali. Pelan-pelan. Oke. Anakmu ganas sekali ya. Sedang hamil. Ayah. Aku kan tidak bisa masuk dan melarang, tapi ya, Itu membuktikan dia tidak menyukai pria. Aku puas kali ini hahaha. Gatal. Ini. Apakah ini cedera yang terakhir kali? Uh, Berbalik arah. Oke, Tuan Hu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menyuruh seseorang membawakan pakaian hamilmu besok. Istirahatlah yang baik. Oke. Selain itu, kamu bisa memanggilku Huo Jin Xiu mulai sekarang. Panggil aku Huo Jin Xiu. Oh. Si He Siwan ini berani-beraninya menikah diam-diam dengan orang kaya. Jika teman dari pabrik tidak memberitahu, aku pasti terus dibohongi olehnya. Orang egois ini. Saya akan meneleponnya sekarang. Halo, Xiaowan, kamu tidak tahu berterima kasih. Merasa sudah dapat keluarga kaya dan lupa kami semua? Kalian duluan yang tidak menganggapku. Kenapa kalian bilang aku tidak tahu berterima kasih? Birkan Seyaberi Taukami. Kamu nggak menikah dan tinggal di rumah. Aku kakak iparmu yang menahanmu, membiarkanmu tinggal dan makan gratis. Kalau kamu bukan nggak tahu berterima kasih, bawa keluargaku ke rumah keluarga Huo dan biarkan keponakanmu jadi tuan muda. Kalian bermimpi. Tidak masalah sayang, ibu akan belajar. Belajarlah dengan baik. Nanti kita juga akan punya rumah sendiri. Paman, kakek, berangkat sekolah. Tunggu. Nona Hi, para tuan bilang gadis pertama kali sekolah suka berdandan. Ini ya. Edisi terbatas terbaru dari desainer. Lihat suka? Ke sekolah pakai sederhana sudah cukup. Terima kasih. Tapi pengawal ini harus dibawa. Paman sudah aturkan 2 pengawal. Xiao Van mana? Pergi ke sekolah untuk melindungimu. Dan ini. Kamu hamil. Jean-Gon Macan dit Quentin. Bawa makanan bergizi dari rumah hari ini. bawa nasi tiap hari juga kurang baik, kurang segar. Dengar om buyutmu, bawa koki saja agar bisa masak khusus untukmu. Tak perlu, aku bisa mengurus diri sendiri. Bagaimana bisa begitu? Tasmu berat, harus ada yang membawanya kan? sudah cukup. Bawa kotak makan ini, urusan koki akan saya atur. Pengawal ini bahkan tidak bisa masuk sekolah. Wah, tasnya berat. Saya bantu ambil 2 barang. Tidak perlu, tidak perlu. Semua dibutuhkan. Paman dan kakek, aku bisa jaga diri sendiri. Jangan khawatir ya. Hati-hati di jalan, Xiaowan. Villa ini besar sekali. Aduh, Ini harganya berapa? Dasar tidak tahu terima kasih. Tinggal di rumah bagus diam di. kalau anakku bisa besar di sini, bukankah dia akan jadi luar? Benar-benar. Siapa yang berani meremehkan aku lagi? Hey, stares out. Mobil ini aku suka. Berani tidak mengaku kenal. Hari ini kalau dia tidak keluarkan 1 juta, dia tidak akan bisa keluar dari sini. Ayo, ayo.
Ayo, ya Fugui. Kalian siapa? Keluarga Hek Siuvan tidak boleh masuk dalam jarak 300 meter dari pintu huo. Pergi. Pergi. Begitu buru-buru mau ke sekolah. Tinggal di asrama? Bisakah? Tidak bisa. Kau tidak menyesalkan? Tapi aku benar-benar ingin sekolah, Tuan Huo. Huo Jin Siu. Antar kamu ke sekolah. Huo Jin Siu, aku gak perlu diantar sekolah, aku bisa naik bus. Siapa bilang aku mau antar kamu sekolah? Aku antar 3 anakku ke sekolah, keharmonisan keluarga juga bagian dari pendidikan prenatal. Sabuk pengaman. Universitas Huaking. Aku pergi sekolah dulu, dadah. Kamu lupa bawa kotak makananmu. Aku tadi lupa, terima kasih. Siapa? Datang dengan mobil mewah. Belum pernah lihat dia, ya? Sambut teman baru kita. Halo semua, aku Hee Siwan. Mohon bantuannya. Dia yang turun dari mobil mewah pagi ini di gerbang sekolah, sepertinya. Dia teman SMA kita, Hee Siwan. Yang dulunya keluarganya sangat miskin, makan 1 kali untuk 3 kali makan. Siwan, keluargamu usaha apa sih? Mobil mewah yang antar kamu ke sekolah pagi ini keren banget, ya? Kita tambah WeChat jadi teman. Saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Pertama, ibu hamil harus menjaga nutrisi seimbang selama kehamilan. Terakhir, di sekolah tidak boleh menambahkan teman laki-laki, dilarang bermain dengan mereka. Kenapa menambah teman penting selama kehamilan? Ini semua dari Tuan Huo, saya juga tidak tahu, coba Anda lihat. Hee Siwan, tidak mengenaliku lagi. Saat SMA kita sekelas, kamu ranking pertama, dia selalu kedua, saya kelima, ingat? Oh ingat. Kamu Ju Yu Fan. Chow Xiaoqin. Iya. Zeak behenti sekolah menenga, kita belum bertemu lagi. Tak disangka bisa ketemu di sini, benar-benar takdir. Kakak teman sekelas ya? Iya, makanya aku penasaran kenapa tiba-tiba jadi pembimbing kelas kalian. Ternyata untuk ketemu teman lama. Kamu datang naik mobil mewah. Kapan kamu jadi sekaya itu? Kapan-kapan bawa kami naik juga dong. Iya benar, kami juga mau coba. Sebenarnya itu Didi yang kamu salah paham. Itu orang kaya yang bekerja sampingan. Ya juga, aku bilang kamu kelihatan bukan orang kaya, tapi datang lebih awal lebih baik. Malam ini kami ada pertemuan alumni SMA, ikut aja, kami semua kangen kamu. Kurang nyaman. Kamu kurang bersemangat nih, setiap kali reuni SMA kamu nggak datang. Kali ini kita tunggu kamu. Jangan-jangan nggak datang ya? Iya, kamu datang aja. Mereka semua udah mengundangmu dengan antusias. Baiklah. Teman-teman, aku ketemu Hee Siwan tadi. Siwan keluarganya miskin dan saat sedikit berprestasi di sekolah, langsung merasa tinggi. Kami bakal bawa dia ke reuni juga. Jangan sampai terlambat ya malam ini. Reuni teman sekolah menengah. Aku tidak bisa menolak, jadi aku setuju, boleh? Yang mengundangku itu perempuan, semua teman sekelas ada di sana. Ini seharusnya tidak dianggap bermain dengan laki-laki, kan? Aku tidak pernah melarangmu berteman. Tidak mengizinkanmu bermain dengan laki-laki. Ketentuan dari pengurus Zhang. Aku. Iya. Berpakaian bagus. Jangan mempermalukan keluarga Huo. Harus tampil bagus. Nona Hee, ini baru kami siapkan. Apakah ada yang Anda suka? Rok ini cocok dengan kepribadian Anda. Pakai. Ini kurang cocok. Tidak cocok? Memakai ini sangat cocok dan membuat Anda tampak anggun. Yang ini terlalu terbuka.
Lihat perhiasan dan jam tangan di izin. Saya ingin yang simpel, tidak perlu seperti ini. Kelihatannya pakaian ini tidak cocok untuk Nona Hi. Siapkan satu set lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Cepat, Nona Hi menunggu. Cepat pergi. Tuan Hua, lihat betapa keras kepalanya. Sekarang sudah lebih baik. Pengurus sang ingin mendandani kelinci kecilmu agar terlihat cantik untuk teman-temannya. Kamu belum pernah melihat kelinci kecil berdandan. Sekarang dilihat orang lain, lihat betapa tenangnya. Jika ingin pergi ke Afrika untuk menambang, katakan saja padaku. Huo Jin Siu. Maaf, tidak tahu kamu sedang mandi. Nanti kembali. Bukan pertama kali ketemu. Katakan. Ada apa? Itu. Pertama kali pakai baju ini. Kancing belakang agak sulit dipasang. Pengurus Shang sedang sibuk. Bisa tolong bantu aku? Berputar. Sulit enggak? Sebentar, aku antar. Itu. Bisa aku bicara tentang sesuatu? Maksudnya, mulai sekarang aku pergi sekolah sendiri, nggak perlu kamu antar. Termasuk malam ini, aku pergi nggak masalah. Alasan. Kita terasa terlalu mencolok. Lagi pula kita terikat karena anak setelah anak lahir. Segalanya masih samar, kalau orang tahu hubungan kita, mereka cuma akan merasa. Tidak ingin mengakui hubungan kita. Karena kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Dua dunia. Bisakah seperti kita, dekat sekali begini? Pergi ke reuni, jangan terlambat. Aku akan cari orang untuk mengantar kamu. Hello, lama tak jumpa. Wow, cantik sekali ya. Bukannya ini dua orang jenius dari Huaking? Memang lulusan universitas ternama. Setahun tidak bertemu, kalian berubah. Ayo, duduk cepat. Pesan makanan. Hari ini, Dewi Yuefen. Mendapat beasiswa dari Huaking dan mentraktir. Si cantik jenius dari kelas kita. Dulu, meski nilai Hisiwan sering lebih bagus darimu, apa gunanya? Dia tetap keluar sekolah, mempermalukan kelas. Setelah setahun keluar sekolah, kembali belajar dengan hasil ujian nasional. Jangan bandingkan aku dengannya. Dia keluar sekolah untuk kerja di pabrik. Gimana bisa dibandingin sama Yu? Beneran dia kerja di pabrik gitu? Aku penasaran ketemu dia, belum datang ya? Jangan-jangan gak berani datang. Tenang, dia gak pernah nolak undangan, pasti datang. Hisiwan, dulu nilaimu unggul dariku, sekarang tetap diremehkan teman. Tunggu aja sebentar lagi kamu bakal malu. Nona Hi, kita sudah sampai. Selesai kasih tahu saya jemput. Terima kasih Paman Wang. Tempatnya mewah banget. Uangnya cukup nggak ya? Aku nggak bakal datang. Dia kerja di pabrik, mungkin lagi miskin-miskinnya. Yufen, si pintar, udah pernah ketemu dia, sekarang gimana? Tetap sama, nggak bisa dandan. Kampun kan. Pas SMA, dia bagaikan air putih di antara cewek. Nggak menarik dan hambar. Sekarang kerjaannya susah, mungkin kulitnya makin jelek. Nggak bisa dibandingin sama Yufen kita. Bisa ke kamar 1012? Aku sangat menantikan melihat seperti apa dia sekarang. Selama 3 tahun SMA, aku tidak pernah melihatnya memakai pakaian lain. Jangan sampai dia datang dengan seragam pabrik lagi, bisa-bisa aku jadi tidak selera makan. Sepertinya dia datang. Bukan, ini kan reuni sekolah. Berpakaian seperti ini bikin mual. Silakan masuk, Nona. Ini kamar 1012. Ini gadis desa. Ini benar-benar cantik sekali. Iya, bukankah dia katanya miskin, tapi pakaian ini tidak murah. Cantik. Kamu siapa? Oh, Saya Hisiwan. Maaf, saya terlambat. benar itu dia. Ayo, duduk sini, duduk sini. Duduk. Terima kasih.
Siang tadi dia masih lusuh, kenapa tiba-tiba tampil begitu menarik? Bagaimana aku tahu? Lagi pula kita dari dua dunia yang berbeda. Apa maksudnya dua dunia? Mana ada dua dunia? Aku bisa bicara denganmu, kamu bisa bicara denganku, itu satu dunia, bukan? Kalau nggak bisa datang, aku yang ke sana. Kapan selesai? Kapan selesai? Hujan, bawa payung nggak? Hujan, bawa payung nggak? Siapkan mobil. Hujan deras begini susah dapatkan mobil. Di depan antrean ada 99 orang. Xuan, tinggal di mana? Baru beli BD Song Plus, aku antar pulang. Gimana Hsiuan, ikut abang aja? Hsiuan. Gaji di pabrik elektronikmu tinggi ya. Bisa beli baju semahal itu. Beneran, ini kan model terbaru YH. Kamu berhenti sekolah untuk kerja di pabrik, dari mana uang beli? Perlu ditanya lagi? Kalau nggak ada orang dalam yang bantu dia. Mungkin masak watching Tampa Eugene. Baju ini nggak perlu dibicarakan. Soal baju ini nggak usah ditanya. Kalian lagi ngomong, saya bilangkan. Selama punya kecantikan dan berani, pasti bisa dapatkan semuanya. Orang tak perlu selalu baik hati kepada siapapun. Semakin lunak hati, semakin diinjak-injak orang. Paham kan? Bicaralah yang jelas. Jangan pura-pura nggak paham. Kamu miskin, ada yang bantuin, disokong om-om tua ya. Saya tidak melalui pintu belakang, Universitas Huaking menyimpan status saya dan mengizinkan penundaan masuk kamu. Terus baju gimana ceritanya? Ketemuan siang, pikir kamu sederhana, rajin belajar. Tidak menyangka kamu malah terpikat sama pria tua, sobat tampan. Wah tampannya, mengalahkan bintang film. Kamu kok di sini? Hujan. Menjemputmu pulang. Saya sengaja parkir mobil di kejauhan. Hsiuan, ini pacarmu? Bukan. Tunangan. Hsiuan punya tunangan tampan, kenapa? Ya. Hei tampan, kamu tahu gak kalau tunanganmu itu pekerja pabrik? Iya, keluarganya sangat miskin. Kelinci kecil tidak peduli serigala besar yang jahat. Serigala besar. Kenapa harus peduli masa lalu kelinci kecil? Ayo pergi. Ganteng gak berguna kalau nggak bisa beli mobil mewah. Iya, bahkan gak punya mobil. Cowok seganteng apapun gak ada gunanya kalau kayak gitu. Lihat baju mewah yang dipakai Hsiuan, pacar ganteng itu juga nggak bisa beli. Dia pasti nempel sama lelaki tua. Nguras uangnya. Sambil pacaran dengan si ganteng. Main dua kaki, bikin mual saja. Ju Yuefan, kamu iri sama kecantikannya. Hujan juga ada cowok ganteng jemput. Mana tahu bajunya nggak dibeli pakai gaji. SMP suka iri karena selalu kalah sama dia. Diam. Hsiuan, tunggu saja balasanku. Hsiuan, dia pacar kamu? Bukan, saya tunangannya. Ayo pulang. Terima kasih, Paman. Ternyata kamu benar. Hsiuan ternyata memang dipelihara pria tua. Dengar-dengar perempuan itu dipelihara orang, yang datang naik mobil mewah beberapa hari lalu. Dan setelah punya uang, dia tinggalkan ibunya. Serigala Berbuludumba. Dia sekolah. Apakah karena pria yang menafkahinya? Mahasiswa baru ini masuk di pertengahan tahun. Pasti ada yang mencurigakan. Berisik, omong kosong. Kita cuma ngobrol. Nuduh celak lain di depan banyak orang. Itu ngobrol? Bukan kamu. Sudahlah, sudahlah. Dia sabuk hitam taekwondo. Jangan carry masalah sama dia. Terima kasih. Mereka iri padamu. Namaku Lusin. Siapa namamu? Namaku Hsiuan. Mulai sekarang, saya akan menemanimu makan. Mereka tidak berani mengganggu. Apa ini? Kenapa Lusin harus ikut campur? Senior ini jago bertarung. Setelah itu, tidak ada yang berani menyebarkan rumor. Lalu kenapa? Gara-gara dia, image saya rusak di depan teman-teman. Saya tidak akan membiarkannya dengan mudah. Saya akan membuatnya hancur reputasi. Tuan Huo, Anda datang.
Pak Ho, Anda kembali lagi. Hari ini di sekolah, sudah terbiasa. Hang, Sedang bicara dengan siapa, sudah punya teman baru. iya. Cewek ya? Mau cek nggak? Aku tunanganmu, bukan orang tua kamu. Nggak cek. Oh, Aku diabaikan. Paman Wang kirim kotak makanmu siang. Aku akan menjemputmu malam nanti. oke. Dengan orang lain bicara begitu banyak ya? Tuan Hua. Pertama kali lihat Nona Hi tertawa begitu bahagia, sepertinya dia senang di sekolah. Anda bisa tenang. Bagus. Lebih baik daripada keluarga Huo. Pak Ho cemburu nih. Aduh, tidak ada orang di belakang lagi. Pelankan suaramu. Isi Wansi brengsek kecil. Mengintai dia seminggu. Orangnya tidak dapat ditangkap, ya sudah. Mau kena pukul 3 kali, adu panggangku. Kalau terus begini, aku akan melahirkan. Ya, melahirlah, toh cepat atau lambat kau akan melahirkan. Tapi kalau adik ipar bisa kasih aku mobil. Kalau begitu saya mati pun tak apa. Rencana 3 ile. 1 buat saya, 1 buat kamu, 1 buat cucu saya. Tapi kita nggak bisa ketemu Hi Siuan. Di rumah nggak bisa ketemu. Pergi keluar bisa ketemu. Kamu siapa lagi? Jalan kok nggak ada suara sih. Pak Huo jangan Pak Huo. Siapa yang bikin kamu marah Pak Huo? Tega banget. Nggak ada. Aku nggak percaya kamu nggak pernah sendiri urus hal remeh ini. Jangan-jangan istri kecilmu pergi sekolah. Nggak mau kamu lagi kan? Beneran nggak? Tuan Hua. Kamu harus hati-hati. Hati-hati apa? Lihat deh. Sekarang kelinci putih kenal teman cewek, besok bagaimana? Di sekolah, ada cowok muda ganteng dan pintar. Kalau saat itu kelinci kecilmu terpikat oleh senior atau junior, kamu siap-siap saja ditinggalkan. Salah. Tuan Huo, kamu mau ke sekolah lihat dia ya? Tidak. Lalu kamu mau kemana? Beberapa waktu lalu, menyumbang gedung ke Universitas Huking. Rektor mereka mengundangku untuk menghadiri seminar. Oh, seminar. Rubah tua. Benar-benar keras kepala. Ibu hamil tidak dilewatkan. Benar-benar kejam. Pantas dia terlihat bersinar. Ternyata dijaga sama pria tua. Apa yang kamu bicara? Ibu miskinmu datang ke sekolah. Kamu dirawat oleh pria tua. Bahkan ibu kandung pun tidak diakui. Dan juga kakak iparmu, dengan perut besar menangis dengan sangat menyedihkan. Lihat teman sekelas kalian. Hi Siuan. Lihat tuh menggoda pria tua. Memprihatinkan banget. Pemeran utama datang. Pukul orang tua, abang, kakak ipar. Xuan a dit qu'il parcu. Aku menikah ke keluarga Hi bertahun-tahun. Lebih baik biarkan dia makan gratis di rumah. Tapi demi uang, dia pergi tidur sama pria tua. Demi jari simpanan, dia putus hubungan ibu anak dan menyuruh orang untuk memukul kita. Ya, benar. Hisiuan, hari ini kamu anak durhaka harus ikut kami pulang. Xuan, KL mana? Jadi selingkuhan cuma buat masuk sekolah. Nggak berani. Gue bilang juga dia jalannya nggak kayak perawan. Tiap hari senang-senang diranjang pria tua. Kalian semua lihat. Aku nggak akan ikut pulang. Kalian lupakan demi uang tidur sama pria tua, keluarga diabaikan. Gigik. Siuan, kakak matatolongya, ikut kami pulang. Sejak kamu pergi, kakak iparmu khawatir, kandungannya nggak stabil. Gak peduli berapa banyak pria liar yang kamu temui, selama pulang sama kami tidak menyalahkanmu. Kamu bilang apa? Kamu masih saudara kandungku? Kenapa menuduhku di depan umum? Siapa suruh kamu gak nuduh? Dia malah menuduh balik, bener-bener gak hormat. Suian. Anggap aja kakak ipar mohon padamu, demi anak yang ada di kandunganku. Pulanglah, jangan jadi simpanan pria tua. Biar ibu sujud sama kamu, mohon. Kalian mau apa? Pindah ke villa keluarga Huo. Biar quand anak, c'est ya jadi tu as. Suruh Huo Jinxiu mahar 3 miliar, kalau nggak aku sebarkan rumor.
Mimpi kali. Ya ampun. Adi Kiparyang Kuanggap Saudara Kandung. Ternyata demi pria tua malah memukulku sampai keguguran. Nggak masuk akal. Kakak iparmu meminta dengan perut besar, tapi kamu tetap jahat. Manjijikan. Kasih uang atau tidak? Tidak mungkin. Hai Siuan. Kakak iparmu demi kamu tidak tidur nyenyak. Cemas sampai perut sakit, sudah pukul dan marah, kembalilah dengan kami. Tidak bisa memaksa keluarga Hi untuk keturunan. Memaksa kalian? Kalian yang ingin aku mati. Rumput liar di pinggir jalan tidak bisa diinjak. Aku ini anak perempuan, bagaimana bisa memfitnah aku demi uang? Hisiwan, kenapa bicara begitu ke orang tua? Apa kamu tidak paham bakti? Ibumu dan kakak iparmu demi kebaikanmu. Kamu demi uang sampai segitunya. Pendidikanmu sia-sia? Betul sekali. Lalu kalian gimana? Bilang terus terang kalau orang berpendidikan. Ngaku tulus, ngaku adil. Yang disebut keadilan, cuma yang kalian lihat. Kalian tidak bisa bedakan benar dan salah, hanya meniru. Kenapa kalian menyalahkan saya? Pak Huo, sekolah kami rencananya mau adakan seminar akhir tahun. Kapan Anda sempat? Ada apa di depan pintu sana? Berlagak sok mulia, kalau aku nggak lihat sendiri, nggak nyangka ini kata-kata dari seorang selingkuhan. Aduh, perutku sakit sekali. Lihatlah dirimu. Hisiwan, kakak iparmu selalu memikirkanmu. Kenapa kau harus menyebabkan dia mati dengan bayi dalam kandungan? Dia rela meninggalkan rumah ini hanya demi tidur dengan pria tua itu. Iya, kenapa Hisiwan bisa sejahat itu? Kakak iparnya sudah tergeletak di tanah, masih nggak mau meninggalkan pria tua tersebut. Hari ini dia bisa mencelakai kakak iparnya, besok bisa bunuh orang. Dia harus diusir dari sekolah. Iya, benar. Benar, usir. Aku telepon 120. Yi Siuan, transfer 30 juta dan pastikan Huo Jinxiu tidak terluka. Kalau tidak, video hari ini bisa buatmu habis di penjara. Kamu bersekongkol dengan orang luar menjebak. Hisiwan, kamu ngomong apa? Kamu ingin dibiayai pria tua. Bikin kakak iparmu sulit. Kamu menyalahkan. Harus dia mati sama bayinya baru puas? Kok jahat banget sih? Pria tua itu hebat banget apa? Kakak iparmu udah terbaring gitu. Kamu masih gak mau pisah sama dia. Saya tebak ya, perut buncit, kepala botak, atau pincang ya? Hahaha pasti uangnya banyak. Walau pincang juga, dia bisa duduk di atas dan gerak sendiri. Jangan memfitnah dia. Kamu sangat membelanya. Sebenarnya pria tua itu kayak apa sih? Jadi penasaran, pengen tahu makhluk macam apa dia. Aku adalah pria tua itu. Hisiwan, kamu ngapain? Tuan Huo juga kamu sentuh? Dia baru bilang siapa? Dia bilang dia itu pria tua itu. Kalian ngomongin apa sih? Mana ada Tuan Huo? Bukannya itu tunangan ganteng Hiksyuwan yang main dua kaki? Karakter seperti Tuan Huo kok bisa ada di sini? Kamu gak kenal Tuan Huo? APA Hiksyuwan milik. Berhenti bicara. Tunangan Tuan Huo, apa kalian juga bisa gosipkan? Meski Hisiwan adalah tunangan Tuan Huo, dia tidak bisa memukul wanita hamil, kan? Karena punya uang dan kekuasaan, bisa seenak terhadap. Aku tidak melakukan. Huo Jinxiu, percayalah. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Tuan Huo, gadis kecil ini tidak tahu lebih baik menyakiti iparnya. Tapi iparnya itu juga ipar Anda. Kita ini satu keluarga. Siapa keluarga? Coba lihat, sekarang ini kita tidak usah bicara soal mahar. Tapi untuk soal menyakiti ipar ini, biaya medis setidaknya Anda harus memberikan sedikit. Sakit sekali. Sakit sekali. Tuan Huo. Ini soal hidup dan mati. Masih bisa berdiri? Dia sudah sangat kesakitan. Bagaimana bisa berdiri? Pinggang sakit, Peru sakit, Kaki juga sakit. Apa aku akan mati? Kita harus melahirkan di sini. Melahirkan? Hanlin, Baiklah, Apa melahirkan? Kalian mau apa? tenang saja. Pengawal sudah belajar pengetahuan bertahan hidup di alam. Laki-laki sudah belajar melahirkan, bisa diandalkan. Bagaimana cara membantunya di tempat umum begini? Kenapa harus laki-laki? Dia tidak bisa berdiri bagaimana? kalau aku nggak tangani persalinan sekarang, 2 nyawa melayang. Cepat, mulai. Tain dia. Tuan Huo juga demi kebaikanmu, lahirkan saja. Jangan. Kamu nggak bisa melahirkan seperti ini. Tahu kamu sangat cemas, tapi jangan tegang. Kondisimu sekarang, mau nggak mau harus melahirkan. Tenang, aku profesional. Langkah pertama apa? Oh iya, lepaskan celananya. Sayang, lepas. Aku baik-baik saja. Hei, sarung tangan ini sulit dipasang. Sudah lihat kan? Dengar itu belum tentu benar. Melihat juga belum tentu nyata. Sudah mengakui kesalahan kan? Ngati.
Pak Huo, tenang saja soal para siswa ini, saya pasti akan bertindak tegas. Untuk siswa yang sengaja menyebarkan rumor, saya akan tergantung dari tingkat keseriusan. Dites-leur quand d'arriver. Ini merepotkan kepala sekolah. Ikuti aku ke kantor. Tu as Nuo. Saya juga tak menyangka istri saya begitu sehat. Biaya medis tak perlu lagi ya. Si Siuan menikah ke keluarga Anda, sesuai aturan mahar pernikahan ini. Kalian memfitnah Wan Wan. Masih berani minta mahar? Kesopanant. Gadis yang tak berani kukatakan kata kasar. Kalian malah memukul, memaki dan mempermalukannya, masih berani minta mahar? Kamu mau ngapain? Ayo bertindak. Kalian mau ngapain? Hei 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 bukan. Accueilli par Ho Jingxu. Diam. Namatua no Bukan Kamupangil. Tuan Ho, Kalian mau menghindar sebentar? gadis yang aku didik tidak sebegitu rapuh. Bagaimana menurutmu? Sejak mereka datang sekolah demi uang dan memfitnahku. Mereka bukan keluargaku lagi. Mengatasinya, terserah kamu. Hajar mereka keras-keras. Seiya Sala. Tuan Ho, 20 tahun pertama diskriminasi anak perempuan membuat Wan Wan menderita. 50 tahun berikutnya akan buat mereka rasakan akibatnya, lebih buruk dari kematian. Han Lin. Sampaikan perintah. Keluarga tidak boleh mendekati Wan Wan dalam 1,000 km. Mengerti. Kecuali kalau Wan Wan merindukan keluarganya. Ternyata dia sangat perhatian. Kenapa menangis lagi? Apakah aku tidak cukup bijaksana? Kamu sudah bertindak dengan benar, aku hanya sedikit sedih. Tidurlah, sudah minta izin beberapa hari untukmu. Kamu istirahat yang baik. Tidak mau. Jangan takut, aku di sini. Kok kamu ada di sini? Ini kamar aku. Aku kenapa ada di sini? Kata Master. Sering mimpi buruk, mungkin feng shui-nya tidak baik. Jadi aku bawa kamu ke sini. Benarkah begitu? Keluarga Huo bukankah selalu tidak percaya ini? Benarkah? Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Tidak perlu, aku pikir kamar lamaku cukup baik. Aku tidak peduli tentang feng shui atau apapun. Huo Jinxiu, kamu sedang apa? Turunkan aku. Apa yang kamu lakukan, jangan sembarangan. Anak juga peduli. Kondisi tubuhmu sekarang tidak cocok tidur sendirian. Kamu tidur di sini, lebih mudah aku merawatmu. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Tidurlah. Huo Jinxiu, sepertinya dia semakin berbeda. Tuan Hua. Langsung home run dari awal. Sarita Tamat Tapi Main Sintam. Benar-benar tidak seperti gayamu. Jangan-jangan kalian tidur bersama selama seminggu dan sekarang istri kecilmu sudah kembali ke sekolah. Kamu belum mencium dia kan? Pantas saja kamu ingin berenang. Kalau nggak bisa ngomong, jangan ngomong. Tenang aja. Kasih kamu saran. Pasti bikin kalian jadi dari dua dunia jadi. Jadi Sutta Dunia Tuan Ho. setelah Mahasiswa jurusan jurnalistik Ju Yuefen dan Chao Xiaoqin sengaja memfitnah siswi He Siwan. Terlibat perundungan kampus, sekarang dikeluarkan dari sekolah. Wah, masa sih, He Siwan ternyata benar-benar adalah tunangan legendaris dari Tuan Huo. Ini terlalu luar biasa. Apa ini istri manis pergi kuliah? Cerita bos besar melindungi, saya suka banget. He Siwan terlalu rendah hati dan baik hati, saat kita menggertaknya dia memaafkan.
Aku benar-benar keterlaluan, aku memanggil Tuan Huo pria tua. Tenang, tak ada yang berani menggertak kamu lagi. Ini apa sih? Hei, bisa gak sih minta maaf dengan lebih sopan? Tangan itu nulis berantakan banget. Tunggu Wan sendiri yang hapus ya. Aku sudah lama ingin bilang, kamu begitu kurus tapi pakaiannya longgar. Wan. Kamu jangan-jangan sedang hamil ya? Baru semalam hamil langsung camper 3. Luar biasa Hoye. Wan, gimana kamu bisa kenal Hoye? Banyak orang mau temu Hoye, tapi belum bertemu offline. Malah sudah bersama. Ajaib banget ya. Sebenarnya kami bertemu karena kebetulan. Nggak nyangka, biasanya Tuan Huo kelihatan tegas. Begitu baik sama istrinya. Sekali 3. Pasti hebat banget, kan? Kok bisa nanya yang kayak gitu? Aduh Wan, aku penasaran, bilang dong, gimana rasanya? Cuma kelihatan bagus atau bagus dan berguna? Dia. Sebenarnya aku sudah lupa. Apa dia nggak bisa? Dia 10 tahun lebih tua darimu, kalau nggak bisa, ganti cepat. Hahaha. Kamu hebat, beneran hebat. Kenapa lari? Bukan aku yang bilang. Aku tahu. Aku bisa nggak? Anak tahu paling jelas. Ya, jangan marah padanya, dia tidak sengaja. Bisa. Tapi, harus bayar harga sedikit. Apa? Banyak orang. Ingat sekarang? Kalau belum ingat, tunggu sampai bayi lahir dan setelah nifas. Punya bayi nanti, kita nggak bisa begini lagi. Nggak mau ketemu aku. Bukan, Nggak suka dunia yang ada aku di dalamnya. bukan. Huo Jinxiu. Aku sangat suka dunia denganmu. Sejak kemunculanmu, rasanya hidupku baru. Aku sangat suka. Lalu kenapa kamu menghindar dariku? Apa? Hanlin bilang, kamu punya teman baru dan sibuk sekolah. Waktu MU jadi lebih sedikit. Tapi aku tahu. Bukan itu. Iya. Karena takut setelah melihat istana. Aku tidak bisa terbiasa kehidupan biasa. Kita adalah dua dunia. Apakah Anda ingin berada di dunia yang sama dengan anak-anak Anda? Memikirkan, ingin melihat anak setiap hari? Ingin anak memiliki keluarga sehat? Memikir 7 bulan lagi, kamu akan berusia 20 tahun. Apakah ibumu merayakan ulang tahunmu? tidak penting. Aku tidak peduli. Apakah Anda ingin Ingin. jadi Iya, ingin. Kita akan menikah? sebelumnya belum ada sertifikat, karena kamu belum dewasa. Maaf ya, bikin kamu dan anak khawatir. Menikah adalah pilihan saya. Kamu mau nggak? Aku mau. Coba tersenyum, dan sedikit lebih dekat. Deng. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahunmu. Hari ini kabar gembira 2 kali. Aku siapkan 1 untuk menantuku. Aku yang kasih duluan. Aku telah menyiapkan 1 peti penuh giok. Aduh kakek, giok jelek itu mendingan tidak usah. Aku sudah siapkan 10 tambang untuk menantuku, juga setengah kota toko. Ambil dari aku
ambil dari aku duluan. Sudah. Hari perkiraan lahir dekat, jangan menyenggol dia. Tidak apa-apa, ambil dari aku duluan. Sepertinya, aku mau melahirkan lebih awal. Hanlin, siapkan mobil. Baik, cepat, ambil tas melahirkannya. Berikan jalan, Siwan, tenang saja, berikan jalan, cepat. Kim Siu, sudah berapa lama di dalam, kok belum lahir? 1 jam. Aduh, rasanya setengah hari sudah lewat. Semoga lancar semuanya. Tolong doakan, ibu dan anak sehat, ya. Sekarang berapa lama lagi, kok belum lahir? 3 jam. Ibumu melahirkan kamu cuma 2 jam. Ini sudah lewat 1 jam lagi, kok belum lahir? Jim Xiao. Xiaowan melahirkan anak untuk keluarga Hokita. Sudah banyak menanggung penderitaan. Kamu harus baik padanya ya. Kakek buyut. Jangan khawatir. Gimana Wan? Ibu masih melahirkan. Selamat, bayi laki-laki. Bagus sekali, hahaha. Biar saya gendong. Selamat, ini anak laki. Aduh, terima kasih. Menurut kalian, anak ketiga ini laki-laki atau perempuan? Di internet bilang kemungkinan kembar 3, salah satu laki-laki. Yang terakhir mungkin perempuan. Anak perempuan bagus. Aku sudah siapkan banyak baju-baju kecil untuknya. Asal Wan selamat. Laki-laki atau perempuan sama baiknya. Iya. Selamat semuanya, anak ketiga. Adalah bayi laki-laki. Kamu dapat satu lagi. Jangan bilang ini keturunan, jangan asal bicara. Cucu kita semua akan sehat. Betul begitu. Iya, hahaha. Tertawa, lihat, aduh. Kakek-kakek lebih mahir menggendong anak daripada benar-benar membuat mereka. Sekarang kita 5 generasi bersama. Mereka bahagia kalau tidak mereka digendong. Mereka malah jadi cemas. Tentu saja, hahaha, aduh. Kakek buyut bersiap membuatkan pulau untukmu. Setelah ibumu sembuh, kita pergi ke pulau. Mengadakan pernikahan ala Eropa. Kamu bilang itu nggak bisa, sekarang kan semuanya pakai kapal pesiar. Adakan pesta tujuh hari tujuh malam, sekarang anak muda suka begitu. Umur lebih muda dariku, tapi pikirannya lebih tua, semuanya dibandingkan. Pernikahan tradisional Tionghoa bagus sekali. Kita bikin taman tradisional Tionghoa sendiri. Pernikahan tuan-tuan dan cicitku harus meriah. Suka yang mana? Selama ada, aku suka. Benarkah? Sayang. Akhirnya ibu bisa membuat kalian tumbuh sehat di lingkungan yang bahagia.